Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi berani untuk mempercayai Tuhan. Ada satu cerita yang sudah cukup lama saya mendengar tentang seorang pemain akrobat yang dia biasa untuk melintasi dari gedung ke gedung gitu ya, dengan seutas tali dan sebuah gala yang panjang. Nah, satu kali dia mencoba di satu jeram, ya jeram Niagara yang begitu lebar, dan dia melakukan perjalanan dengan gala, menyeberang, terus kemudian kembali lagi. Dan dia melakukan yang lebih spektakuler lagi, kemudian dia bawa kompor, kemudian dia masak telur ya di sana, dan kemudian di tengah-tengah ya, pada waktu itu masih berangin gitu ya, dia makan telur yang dia masak, dan kemudian dia bawa kembali kompornya ke seberang. Dan dia katakan begini, siapa yang percaya? Saya bisa bahkan bawa seorang di pundak saya dan kemudian menyeberang dengan selamat. Dan semua orang bertepuk tangan, mereka katakan percaya. Kemudian pertanyaannya, siapa yang mau coba? Nah, ini permasalahannya saudara, tidak ada yang mau. Banyak yang percaya tapi tidak ada yang mau ikut saudara. Tapi akhirnya ada seorang anak kecil yang kemudian dia datang dan dia kemudian naik ke pundaknya, dan anak kecil ini dibawa ke seberang. Anak kecil ini anaknya sendiri, anaknya percaya. Banyak orang mengatakan percaya sampai pada saat diperhadapkan dengan pilihan yang paling sulit, dia akan katakan nanti dulu, apa memang saya percaya apa enggak? Ya, banyak diantara kita mengatakan ya saya percaya sama Tuhan, sampai keadaan begitu sulit dan kita mengatakan gini, antara saya mempercayai Tuhan ataukah saya mempercayai kekuatan saya sendiri. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam Matius pasal yang ke-11, kita akan membaca 6 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Perhatikan baik-baik pertanyaan Yohanes. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah saudara, Yohanes bertanya, Yohanes yang saat itu sedang ada dalam penjara mengutus murid-muridnya untuk datang kepada Yesus dan mengatakan, engkaukah yang kami nantikan itu? Ataukah kami masih harus menunggu orang yang lain? Nah saudara, kalau orang kebanyakan yang tanya pertanyaan itu, mungkin bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa kalau Yohanes yang tanya itu, ada hal yang sungguh-sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan Yohanes. Saudara, Yohanes Pembaptis punya satu panggilan, dan panggilannya begitu spesifik, yaitu mempersiapkan jalan untuk Mesias. Dia dilahirkan untuk tujuan itu. Dan saudara, sebagai manusia, apa yang saya pelajari, Yohanes Pembaptis adalah satu-satunya manusia yang dipenuhi Roh Kudus sebelum dia keluar dari rahim ibunya. Ini manusia dipersiapkan secara luar biasa oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis ini mendapatkan kesempatan untuk membaptis Yesus secara jasmani. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan saudara, pada waktu Yesus dibaptis, ini yang Yohanes katakan tentang Yesus. Karena saudara perlu mengingat kembali, panggilan hidup Yohanes adalah untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dalam Yohanes pasal yang pertama. Di sana dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, perhatikan baik-baik, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes tahu persis pada waktu dia lihat Yesus, ini dia Mesias. Kemudian dia katakan gini, dia yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Saudara, Yohanes Pembaptis tidak bicara secara manusia karena dia memang lebih tua daripada Tuhan Yesus. Dia lahir duluan saudara. Pada waktu Maria mengunjungi Elisabet, ibu daripada Yohanes Pembaptis, ibu daripada Yohanes Pembaptis sudah hamil. Itu sebabnya dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sudah ada lebih dulu dari aku secara jasmani. Maksud Yohanes Pembaptis adalah ini adalah Tuhan yang sebelum aku dia sudah ada. Oke? Dan kita membaca di ayat 32 dikatakan dan Yohanes memberi kesaksian katanya.
Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dia 34 dikatakan, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi Yohanes tahu persis bahwa dia sedang menggenapi panggilannya sampai kepada dia membaptis Yesus, mempersiapkan jalan untuk Yesus. Bahkan dikatakan Simon dan Andreas yang merupakan murid daripada Yohanes Pembaptis meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Pada waktu Yohanes melihat murid-muridnya meninggalkan dia katakan begini, tidak ada masalah karena dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Jadi saudara, background yang saya ceritakan ini untuk membuat saudara mengerti bahwa tidak ada keraguan buat Yohanes Pembaptis untuk mengerti bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah anak Allah, adalah Mesias yang dia persiapkan. Tetapi rupanya di Matius pasal yang ke-11, pada saat itu dikatakan Yohanes sedang berada dalam penjara. Ada masalah, ada keadaan yang begitu buruk terjadi dalam kehidupannya. Dan kemudian ada pertanyaan yang sungguh mencengangkan. Mari kita baca kembali dalam Matius 11 ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang yang lain? Saudara, kalau yang tanya ini hanya orang kebanyakan, kembali saya katakan ini mungkin pertanyaan yang lumrah. Karena banyak orang tidak percaya kalau Yesus orang Nazaret itu Mesias. Tapi kalau pertanyaan ini datangnya dari Yohanes Pembaptis, yang kita tadi lihat, sungguh-sungguh dia katakan, aku bersaksi, aku melihat roh Allah turun atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Dan aku sudah diberitahu, itu anak Allah. Bahkan dia katakan, untuk melepas kasutnya aku tidak layak. Bisa mengatakan, engkaukah dia? Atau mungkin kami harus tunggu? Saudara, dari pertanyaan ini, Yohanes tidak yakin jadinya. Benar enggak ya? Benar enggak yang selama ini aku percayai? Keadaan sanggup membuat orang yang punya kualitas kayak Yohanes Pembaptis bisa ragu-ragu, saudara. Jadi kalau saudara mengatakan saya ini tidak pernah ragu-ragu dalam hidup, senantiasa beriman. Dahsyat saudara, Yohanes Pembaptis saja bisa ragu-ragu. Di satu sisi ini membuat saya menjadi lebih merasa agak lega, saudara. Karena Tuhan Yesus membuat pengakuan seperti ini, saudara. Kalau kita coba lanjutkan di Matius pasal 11 di ayat yang keempat, ini jawaban Yesus kepada murid Yohanes Pembaptis. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan berbahagialah orang-orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid Yohanes, mengatakan begini, kembali katakan sama Yohanes, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Selama ini saya berpikir, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah seperti ini. Kamu kasih tahu Yohanes bahwa Yesus ini melakukan mujizat yang besar, perbuatan yang besar. Tapi ternyata tidak hanya sesimpel itu, saudara. Kalau saudara perhatikan, apa yang Yesus katakan itu sebenarnya adalah penggenapan dari kitab Yesaya pasal 35, yaitu nubuatan tentang Mesias. Semua hal ini dicatat di Yesaya pasal 35. Jadi maksudnya Yesus katakan kepada murid Yohanes Pembaptis, kasih tahu gurumu. Karena Yohanes mengatakan suara di padang gurun itu dari kitab Yesaya, saudara. Yohanes ini mengerti perjanjian lama dengan sangat baik. Dia besar di padang gurun. Dia mengerti kitab suci, perjanjian lama. Yang Yesus maksudkan, datang kepada Yohanes, kasih tahu dia bahwa firman Tuhan sedang digenapi. Firman Tuhan sedang terjadi.
Jangan engkau ragu, kembali kepada firman Tuhan. Nah, setelah murid-muridnya ini pergi, Tuhan Yesus mengatakan begini, dari seluruh manusia yang lahir dari seorang wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Luar biasa statementnya Tuhan Yesus. Dari seluruh orang yang pernah dilahirkan oleh wanita, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi itu termasuk mulai dari Nuh, mulai dari Abraham, semua yang lahir dari wanita. Benar gak saudara? Dan Tuhan katakan dari semua itu tidak ada sebesar Yohanes Pembaptis. Nah, saya berpikir, kenapa pada waktu murid-murid Yesus sudah pergi baru Yesus ngomong? Mestinya orang kalau lagi down begitu, coba bayangin saudara kalau Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya Yohanes, kamu berhenti sebentar ya. Terus kemudian dikasih tahu orang banyak ini. Di antara seluruh orang yang dilahirkan oleh wanita tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Wah, murid-muridnya juga kasih tahu dong bagian itu sama Yohanes Pembaptis. Namanya orang lagi down denger kayak gitu senang juga kan. Kenapa sih yang dikasih tahu cuman begini? Kasih tahu sama Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Setelah orang itu pergi, kemudian ditambahin statementnya. Dari semua orang yang lahir dari wanita, ini Yohanes yang paling luar biasa, yang paling besar. Saudara, saya ingin beritahukan, setiap kita perlu penguatan, setiap kita perlu kata-kata dorongan. Tapi jangan lupa saudara, kata dorongan itu penting, tapi kata dorongan itu bukan firman Tuhan. Banyak orang mau hidup berdasarkan apa yang menjadi kata dorongan dari orang lain. Itu sebabnya ada orang mengatakan nih, saya lemes. Tidak pernah dikuatkan sih sama saudara seiman. Saya ini lemah karena ya yang lain selalu dikunjungi. Paling enggak di SMS-in. Saya enggak pernah tuh. Ada orang yang enggak kembali ke gereja karena pada waktu dia sakit, seluruh gereja bisa lupa. Minggu depan dia katakan begini, emangnya cuma ada satu gereja di Surabaya. Saya ke gereja lain. Saudara, saya tidak mengatakan kita tidak dibangun oleh kata-kata dorongan. Tetapi kalau itu terjadi dan itu yang membuat kita lemah. Saudara, saya ingin beritahukan, kehidupan kita perlu dibangun jauh lebih dari sekedar kata-kata dari orang lain, tapi dari firman Tuhan. Kalau saudara sekedar dibangun dari kata-kata orang lain, ada waktunya orang lain tidak berkata-kata, saudara ambruk. Kalau perkataan itu begitu penting, saya yakin Yesus sudah bilang begini sama muridnya Yohanes. Kasih tahu Yohanes ya, dia itu orang yang paling luar biasa. So jangan down, it's okay di dalam penjara dia sudah lakukan perkara yang dahsyat. Tapi Tuhan Yesus hanya katakan, kasih tahu Yohanes bahwa sesungguhnya apa yang dia persiapkan sekarang sedang digenapi sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak gagal. Itu yang dia kasih tahu sama Yohanes. Orang lain mungkin tidak mengerti. Saya dari dulu tidak pernah mengerti. Begitu saya baca lagi saya katakan, ini adalah kata-kata dari kitab nubuatan. Yang Yesus ingin katakan, hey Yohanes, engkau menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Gak lama sesudah itu Yohanes mati dalam penjara. Orang mengatakan tragis, tapi sesungguhnya dia sudah mengenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kembali kepada apa yang saya ingin sampaikan hari ini. Yang pertama saudara, kalau Yohanes bisa ragu-ragu, ada waktu dalam kehidupan kita, dasar kita ini mengalami goncangan saudara. Apa yang selama ini kita percayai mengalami goncangan. Yohanes bisa tergoncang. Dia bisa tanya, benar enggak kamu ini Mesias? Apa aku keliru? Kadang tanpa sadar, mungkin kita enggak pernah ngomong. Tetapi dalam hati kita, dengan keadaan yang terjadi, kita punya pemikiran. Enggak lama mungkin, tapi sempat kita terpikir. Emangnya Tuhan benar baik? Kok begini ya? Saudara, saya ingin katakan, it's okay. Kadang-kadang kita merasa seperti apa yang Yohanes Pembaptis rasakan. Dia bertanya, saya katakan begini,
Oh ternyata bukan saya aja yang tanya tentang kebaikan Tuhan, Yohanes juga tanya. So it's okay. Cuman jangan kita berhenti di sana. Ada amin saudara. Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus tidak mengatakan begini. What? Yohanes Pembaptis tanya itu? Hah? Yang benar. Nah yang dia ngomong dulu itu apa coba? Barusan dia ngomong, kalau aku ini anak Allah, lu sekarang dia tanya, menunggu yang lain apa? Yang kamu? Loh gimana sih Yohanes ini? Mana saya kunjungi di dalam penjara? Tuhan Yesus tidak bilang begitu gitu loh. Ya, dia tidak panik dan mengatakan, men ini orang. Dia tahu firman Tuhan akan menguatkan Yohanes kembali. Dia kutip Yesaya pasal 35, dia katakan, hei kasih tahu Yohanes Pembaptis, itu yang kau dengar, kau lihat ini sedang digenapi. Kasih tahu sama Yohanes Pembaptis bahwa apa yang dia persiapkan sedang digenapi. Jangan patah semangat. Saudara, saya ingin beritahukan kepada saudara, kalau saudara tidak bisa dikuatkan oleh firman Tuhan, kalau firman Tuhan tidak cukup untuk menguatkan saudara, tidak ada kuasa, tidak ada penghiburan di muka bumi ini yang bisa membangun saudara. Saya ingin ulangi lagi, kalau firman Tuhan tidak sanggup untuk menjadi kekuatan buat saudara, tidak ada satupun kuasa yang sanggup untuk membangun dan menguatkan saudara. Yang lain hanya bonus, tapi yang paling penting, saudara perlu dibangun di dalam firman Tuhan. Ada amin saudara. Yohanes Pembaptis menjadi ragu karena lihat keadaan. Kadang keadaan jelek, kadang keadaan sulit dalam hidup kita. Dan kesimpulan yang Yesus katakan di ayat yang ke-6 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Pada waktu keadaan saudara tidak bisa saudara artikan, ada pertanyaan mengapa yang belum terjawab. Setiap kita mungkin punya pertanyaan mengapa hal ini terjadi dan belum terjawab. Kalau saudara hanya tinggal dalam pertanyaan mengapa ini, maka saudara akan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saudara, tidak semua pertanyaan mengapa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengatakan, saya akan mulai percaya kepada Tuhan lagi. Kalau semua pertanyaan mengapa saya dijawab oleh Tuhan, maka saudara mungkin tidak akan percaya lagi sama Tuhan. Yang pertama, Tuhan nggak punya kewajiban untuk menjawab semua pertanyaan saudara. Dia sudah melakukan segala perkara yang dia perlu lakukan. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak menjawab pertanyaan, tapi Tuhan tidak harus jawab pertanyaan setiap kita yang kita mau tanya. Ada banyak hal dalam hidup saudara yang saudara katakan, Tuhan, kenapa ya hal ini kok terjadi? Ada orang mengatakan ini, saya nggak bisa membangun iman saya, kecuali saya bisa tahu persis kenapa hari ini harus terjadi. Kalau saya harus diminta untuk percaya Tuhan baik, saya harus tahu jawaban atas pertanyaan ini. Kalau Tuhan baik, kenapa usaha saya bangkrut? Kalau saya nggak bisa dapatkan jawabannya, bagaimana saya bisa percaya Tuhan baik? Dengan mengatakan seperti itu, artinya saudara mengatakan begini, keadaan saya menentukan iman saya. Kalau keadaan saya tidak baik, maka saya tidak bisa membangun kepercayaan saya kepada Tuhan atas dasar firman-Nya, tapi saya akan membangun atas dasar keadaan saya. Firman Tuhan tidak mengatakan iman datangnya dari keadaan dan keadaan yang baik, tapi dikatakan iman datangnya dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bukan juga iman datang dari pendengaran, pendengaran akan penghiburan saudara seiman. Enggak salah dengan penghiburan saudara seiman, tapi iman saudara harus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, sewaktu saudara mempercayai firman ini 100%, maka dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, saudara dibangun kembali. Yohanes Pembaptis tidak pernah keluar dari penjara, saudara. Alkitab mengatakan setelah itu dia dipancung. Tapi saya yakin sebelum dia mati, imannya dibangkitkan karena dia tahu dia mengenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan tetap pernyataan dari Tuhan Yesus, dia adalah yang terbesar daripada yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Satu komplimen yang luar biasa dari Tuhan.
Dua tokoh yang lain yang saya ingin memperlihatkan kepada saudara, bagaimana mereka berani untuk mempercayai Tuhan. Yang pertama adalah perwira yang ada di Kapernaum. Saya mengajak saudara untuk membaca Matius 8 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah saudara, kalau seorang anak umur 5 tahun heran akan sesuatu, mungkin sesuatu itu mengherankan, tapi mungkin enggak, tapi karena usianya 5 tahun. Tapi saya ingin katakan, kalau sampai Yesus heran, wow itu betul-betul mengherankan. Kalau saudara heran belum tentu Tuhan heran, benar enggak saudara? Anak kecil heran belum tentu saudara heran. Tapi kalau Yesus heran itu mengherankan. Nah kenapa Yesus heran? Mari kita lihat saudara, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Yesus sampai heran saudara. Ya, dikatakan maka heranlah Yesus mendengar hal itu. Dia katakan begini, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Cerita ini terjadi enggak lama sesudah Tuhan Yesus turun dari bukit habis ngajar banyak orang. Nah, perwira Kapernaum ini datang kepada Yesus dan dia bilang, "Hei, hambaku ini sakit." Terus kemudian Tuhan Yesus sudah bilang, bayangin saudara, Tuhan Yesus sudah bilang ini, "Oke, aku ke rumah kamu, alamat kamu di mana?" Dia bilang gini, "Tuhan, aku ini kan orang Romawi, kira-kira begitu kepanjangan dari cerita ini. Kan secara budaya aku nggak bisa terima kamu di rumahku." Dikatakan di sini, aku ini nggak layak untuk terima kamu di rumahku. Aku ini orang Romawi. Saudara, tapi apa yang dikatakan sebagai aku nggak layak ini bukan rasa rendah diri saudara. Banyak orang Kristen punya yang ini, aku enggak layak, Tuhan aku enggak layak dapat mujizat, Tuhan aku enggak layak dapat ini, aku enggak layak untuk mendekat kepadamu, aku enggak layak. Bukan itu, dia katakan begini, "Tapi Tuhan, meskipun secara budaya enggak bisa, no problem Tuhan. Saya mengerti kok bagaimana alam roh ini bekerja." Luar biasa, itu yang dia bilang begini, "Saya ini di bawah otoritas, saya ini bawahan," dia bilang. Nah perhatikan, orang biasanya ngomong begini kan, "Saya ini bawahan, jadi kalau bos saya suruh ke A ya saya ke A, kalau bos suruh ke B ya saya ke B." Kan begitu orang biasanya ngomong. Tapi dia ngomongnya lain. Dia bilang, "Saya ini seorang bawahan. Kalau saya suruh bawahan saya ke A, dia ke A. Kalau saya suruh dia ke B, dia ke B." Saudara, yang pertama yang membuat Yesus kagum. Saya percaya ini saudara. Yang pertama Yesus kagum gini, dia ngerti prinsipnya otoritas. Jadi orang ini bilang gini, "Tuhan, saya ini juga seorang bawahan. Jadi kalau saya seorang bawahan, karena saya seorang bawahan, saya punya kuasa atas bawahan saya." Jadi dia tahu cara kuasa bekerja. Kuasa bekerja karena dia di bawah otoritas. Dan dia bilang begini, "Saya ini sendiri seorang bawahan." Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih kelihatan, "I am too." Saya ini juga bawahan. Kalau dia ngomong sama Yesus maksudnya apa? Ini orang berani banget saudara, dia bilang begini, "Yesus kamu ini juga berada di bawah otoritas, makanya kamu punya kuasa. Jadi ngomong aja, pasti sembuh. Karena kalau aku ngomong sama bawahanku karena aku punya atasan, dia nurut aku karena aku ini punya kuasa dari atasan. Dan kamu ini punya kuasa dari atasan sono, jadi kamu ngomong gak usah datang, sembuh pasti." Itu yang Yesus bilang, heran dia tangkep ini luar biasa, ini bukan orang Israel diajar-ajarin enggak ngerti-ngerti, dia ngerti prinsipnya. Itu loh saudara yang membuat Yesus heran. Orang ini bisa mengerti apa yang banyak orang percaya enggak ngerti. Banyak orang percaya ngambil yang bagian depannya, "Saya ini enggak layak." Dia enggak berhenti begitu. Dia bilang begini, "Tuhan enggak usah datang.
Dari jarak jauh aja. Loh, Tuhannya sudah mau datang. Ini bukan kebalik seperti ini. Ayo Tuhan datang, terus Tuhan bilang, aduh sibuk, jadwal padat. Terus dia bilang, ya udahlah doain dari sana. Enggak seperti itu, Tuhan sudah mau datang. Terus dia bilang ini, enggak usah Tuhan, enggak usah datang. Ngomong aja. Enggak ada bedanya. Kamu datang boleh, enggak usah datang, hambaku tetap sembuh. Itu yang Yesus katakan, wow. Dia punya iman untuk percaya bahwa kata-kata Tuhan itu punya kuasa. Bahwa firman Tuhan ini punya kuasa. Itu yang Tuhan Yesus katakan, wow ini orang Israel aja enggak ngerti kok. Dia bisa punya pengertian. Saya ingin berikan satu contoh lagi. Janda Kanaan. Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-22. Dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dan dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, ini jawaban yang pedes, saudara. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, perempuan ini bukan orang Israel, orang Kanaan. Terjemahan yang lain mengatakan Siro-Fenisia, orang asing. Dia datang kepada Yesus, Yesus dengan tegas mengatakan, aku ini dikirim untuk domba-domba yang terhilang dari bangsa Israel. Terus kemudian Yesus menegaskan lagi, tidak baik untuk melemparkan roti yang disediakan untuk anak-anak kepada anjing. Kalau sebagian dari kita sudah kita cabut saudara. Dan kita katakan enak aja omongannya. Ya. Tapi perempuan ini mengatakan begini. Ini saudara jawabannya dahsyat. Dia bilang enggak apa-apa Tuhan. Saya enggak perlu rotinya. Saya cuman perlu remah-remahnya. Anak saya sembuh. Kalau roti bukan bagian saya enggak masalah. Kan boleh dong minta remah-remahnya. Banyak orang Kristen enggak percaya bahwa rotinya menyembuhkan. Orang ini percaya remah-remahnya aja bisa. Sebagian dari kita merasa, aduh emangnya Tuhan mau kasih roti. Saudara, saya ingin beritahukan, banyak orang Kristen punya prinsip begini. Kita ini menerima kebaikan Tuhan karena kita baik. Saya ulangin, banyak orang Kristen berpikir seperti ini. Saya menerima kebaikan Tuhan karena saya baik. Tapi kebenarannya bukan itu saudara. Sorry, kebenaran firman Tuhannya bukan itu. Kebenaran firman Tuhannya, saudara menerima kebaikan Tuhan karena Tuhan baik. Bukan karena saudara baik. Tuhan mengatakan, kamu mendapatkan kebaikanku dengan iman kalau aku baik. Tuhan itu memberikan pemberian yang baik bukan karena kita sudah baik. Tapi karena dia baik. Dan Tuhan mau kita percaya akan kebaikannya, bukan percaya akan kebaikan kita. Masalahnya kita mempercayai kebaikan kita. Itu sebabnya kita tidak dapat kebaikan Tuhan. Itu sebabnya bahkan orang yang belum mengenal Tuhan, yang percaya kalau Tuhan itu baik, tidak roti pun remah-remah juga jadi. Dapat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kembali Tuhan Yesus katakan ini, wow. Gede juga nih imannya ibu ini. Dia percaya remah bisa jatuh dari meja dan tetap sembuh. Kemudian Yesus katakan, sembuh bu anakmu bu. Imanmu besar. Saudara, setiap kita punya kebutuhan. Setiap kita punya masalah.
Yohanes Pembaptis dengan panggilan seluar biasa itu tetap bisa ragu-ragu, tetap punya masalah, tetap mengalami keadaan sulit dalam hidupnya. Setiap kita punya masalah, setiap kita perlukan jamahan Tuhan. Tuhan mau kita percaya kepada firman-Nya lebih daripada keadaan. Keadaan boleh morat-marit, saudara. Ada seorang yang mengatakan pernyataan yang saya katakan luar biasa. Dia katakan, engkau hanya tahu apakah sungguh-sungguh engkau bergantung kepada Tuhan. Seringkali hanya pada waktu Dia adalah satu-satunya yang tinggal untuk bergantung. Engkau hanya tahu bahwa engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan pada waktu Dia satu-satunya yang tinggal untuk engkau bergantung. Seringkali kita bisa ngomong kita bergantung sama Tuhan sampai kita tahu sungguh-sungguh gak kita bergantung sama Tuhan. Pada waktu yang lain sudah tidak bisa digantungi, saudara. Aku bergantung sama Tuhan dan koneksi hilang, saudara. Nah, sekarang saudara mengatakan apa? Saudara mulai panik. Nah, kelihatan saudara bergantung sama siapa sebenarnya. Pada waktu saudara katakan, oke, koneksinya hilang, Tuhannya tidak hilang. So, saya masih bisa bergantung, kan? Saudara, Tuhan suka pada waktu kita mempercayai Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Pada waktu Abraham naik dan bawa Ishak, dia katakan kepada bujangnya, kamu tunggu di sini, berhenti. Aku sama Ishak ini akan naik ke atas. Dan dikatakan, aku akan menyembah Tuhan di sana dan kembali kepadamu. Terjemahan bahasa Indonesia kita dikatakan, aku akan bersembahyang. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, I will worship God and I shall return. Dia naik ke atas persembahkan Ishak. Dia nggak tahu detailnya gimana. Tapi dia katakan gini, aku pulang bawa Ishak hidup. Itu iman, saudara. Kitab Ibrani mencatat, karena Abraham percaya, bahkan Tuhan sanggup untuk membangkitkan Ishak dari kematian. Jadi Abraham pikir, kalaupun aku korbankan mati, Ishak tetap bisa bangkit. Itu sebabnya dia bilang sama bujangnya, tunggu di sini, aku naik ke atas menyembah Tuhan dan kami akan turun sama-sama mendapati engkau. Artinya dikatakan Ishak pasti hidup. Saudara, Abraham naik ke atas, tidak ada pertolongan yang lain, hanya ada Dia dan Tuhan. Saudara, pada waktu saudara menyembah Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu. Saudara, keadaan mungkin sulit, tapi saya ingin beritahukan kepada saudara, saudara naik dan mulai menyembah Tuhan, Tuhan pasti lakukan sesuatu. Hari ini, mari kita berani untuk percaya, bukan karena kita baik, bukan karena lamanya kita sudah jadi orang Kristen, bukan karena kemarin saudara baru nginjili dan orang bertobat, bukan karena selama minggu ini saudara sudah berhasil tidak marah, bukan selama 1 minggu ini ada satu kelemahan saudara yang berhasil saudara atasi dan saudara pikir kalau sekarang saya minta sama Tuhan pasti Dia agak impress dengan saya. Kalau saudara bawa itu kepada Tuhan, Tuhan akan katakan satu lagi yang masih kurang. Mungkin untuk kita Tuhan bilang gini, 5 lagi masih kurang. Saudara bisa syok-syok. Jadi mending tidak bawa kebaikan kita. Dan kita katakan, Tuhan Engkau baik, aku dibenarkan, aku ini anak. Engkau bilang Engkau sudah menyediakan roti, aku layak dapat roti. Bukan karena aku baik, karena Engkau baik. Berani untuk percaya apapun keadaan saudara. Untuk tidak menggantungkan kepada keadaan, karena keadaan bisa berubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Ada amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.